Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Puspita Miao. Sahabat teman-teman Puspita Miao, kita sebagai manusia tentu saja akan mengalami ujian-ujian ya, tidak memandang entah itu orang kaya, orang miskin, tua, muda, pendosa, bahkan orang soleh sekalipun mendapatkan ujian-ujian. Yang tentu saja ujian-ujiannya itu beragam, bermacam-macam, dan setiap orang tidak sama. Nah, dari ujian-ujian tersebut akhirnya berpangkal atau akan menjadi pikiran pada teman-teman semua ya, karena mengalami ujian-ujian yang bermacam-macam tadi, teman-teman menjadi memikirkannya dan akhirnya bermuara pada hati. Teman-teman menjadi merasakan sedih yang berlebihan teramat sangat, cemas atau takut atau khawatir yang terlalu teramat sangat berlebihan. Nah, dan pada akhirnya semua itu berimbas pada gangguan tubuh teman-teman. Teman-teman menjadi mengalami gangguan stres, gangguan depresi, gangguan psikosomatis, dan gangguan-gangguan mental lainnya. Nah, pada akhirnya semua itu berimbas pada gangguan di tubuh teman-teman. Nah, teman-teman merasakan berbagai macam keluhan-keluhan di tubuh teman-teman ya, terutama di area sekitar dada ya, efek dari hatinya yang kurang lapang, hatinya yang merasa sempit, merasa tertekan. Pada akhirnya teman-teman merasakan keluhan-keluhan di sekitar dada menjadi terasa berat, dada terasa sesak, terasa terhimpit, terasa sempit, bahkan sakit di area sekitar dada. Tuh, ya. Lalu harus bagaimana mengatasinya? Nah, di video kali ini saya akan memberikan salah satu tips yang bisa dilakukan oleh teman-teman sendiri ya. Jadi ini adalah bentuk salah satu ruqyah yang bisa dilakukan oleh teman-teman sendiri. Sebagaimana kita semua umat muslim mengetahuinya bahwasannya Al-Quran itu sebagai penyembuh, Al-Quran itu sebagai asyifa ya. Nah, ruqyah ini diambil dari beberapa surat dalam Al-Quran yang bisa untuk sebagai terapi dengan melepaskan gangguan-gangguan, melegakan dada, dan insya Allah bisa melapangkan hati teman-teman ya. Di antaranya adalah surat Al-Insyirah dan surat Toha ayat 25 dan 26 ya. Nah, letakkan tangan kanan teman-teman di area di bagian yang terasa tidak nyaman, yang terasa sakit atau sesak atau berat atau terhimpit tersebut ya. Letakkan di sekitar dadanya. Bisa sambil diusap-usap, diulus-ulus ya teman-teman ya. Lalu mulailah awali dengan membaca ta'awudz, kemudian basmalah, lalu surat Al-Fatihah, lanjut surat Al-Insyirah, dan baru surat Toha ayat 25 dan 26 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasroh laka sodrok wa wadona angka wizrok allazi yang qad zuhrok wa rafa'na laka zikrok fa inna ma'al usri yusra fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Lalu lanjut dengan membaca surat Toha ayat 25 dan 26 ya. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri. Ya Rabb, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah urusanku. Nah, baca oleh teman-teman semua dengan penuh keyakinan. Baca berulang-ulang, yakinkan, ya Rabb, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah urusanku. Dan ucapkan dengan penuh keyakinan, ucapkan dari dalam hati. Ya, jadi tidak hanya di mulut saja, tapi hati teman-teman ikut bicara ya. Sehingga teman-teman bisa menambah keyakinan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala akan menyembuhkan ya, akan menyembuhkan keluhan di area dada tersebut, akan melapangkan kembali hati dan dada teman-teman ya. Nah, terapi ini juga bisa teman-teman lakukan ketika teman-teman merasakan atau mengalami kumat ya. Kumat entah itu kecemasan berlebihnya yang teramat sangat
ataupun ketika mengalami panic attack, serangan panik, ya, lakukan baca, minimalnya baca surat Toha ayat 25 dan 26 tadi, ya, yang pendek. Baca terus berulang-ulang sampai terasa keluhan-keluhannya mulai memudar, mulai mereda. Lakukan sampai teman-teman terasa tenang kembali, merasakan rileks kembali, dan tanpa terasa yang tadinya dada terasa terhimpit, dada terasa berat, bahkan sakit itu memudar dan hilang keluhannya. Ya. Nah, itu saja teman-teman bisa merasakan keluhan-keluhan di sekitar dada tersebut bisa berulang, ya kan? Bisa berulang tadi esoknya atau di kapan di lain harinya seperti itu. Maka kembali lakukan, baca kembali, ya kan? Dengan penuh keyakinan dan yakinkan diri kembali seperti itu. Oke, nah, oke. Terapi ini bisa dilakukan oleh teman-teman sendiri. Untuk diri teman-teman sendiri juga teman-teman bisa melakukannya kepada orang lain atau kepada keluarga, ya, yang sedang mengalami merasakan kesempitan hati ataupun terasa kesempitan dada atau keluhan di sekitar dada tersebut, ya. Nah, dan bagikan kepada teman-teman lainnya yang belum mengetahuinya, sehingga insya Allah pahalanya tidak hanya sampai di saya saja, tapi juga pahalanya bisa sampai di teman-teman semua. Ya, insya Allah seperti itu. Tidak lupa saya doakan kepada semua sahabat dan teman-teman sahabat Puspita Miyau yang masih berjuang, ya, untuk terlepas dari gangguan anxiety, psikosomatis dan gangguan mental lainnya, ya, untuk senantiasa selalu dalam kebaikan dan kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.